Aku anak raja dan kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo, selamat pagi anak-anak Agape Kids. Apa kabar? Oh iya, Miss tidak sendiri loh hari ini. Miss punya teman. Ini dia temannya. Teng teng. Halo. Halo. Apa kabar Agape? Kabar saya baik, Miss. Wah, anak-anak di rumah, ini perkenalkan, namanya adalah Agape. Ayo. Iya, Agape. Nama saya Agape ya, teman-teman di rumah. Iya, anak-anak, untuk hari ini kita ketemu lagi dalam cerita ibadah kita pada hari ini. Judulnya apa ya, Agape? Tentang apa ya? Apa ya? Saya tidak tahu, Miss. Wah, Agape juga tidak tahu. Anak-anak di rumah juga tidak tahu. Tapi sebelum kita cerita, ada baiknya kita berdoa dulu, Agape. Baik, Miss. Oke, ku angkat tanganku, ku letakkan di hatiku, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan ceritanya dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, dan kami semakin lagi mencintai Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah, Agape, sebelum kita cerita, firman Tuhan dulu ya. Oh, baik, Miss. Iya, anak-anak di rumah yang sudah bisa membaca, bisa buka Alkitabnya. Kita buka dari Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Biar Miss bacakan ya. Firman Tuhan. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu,
Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Nah, itu dia firman Tuhannya Agape. Oh, begitu ya, Miss. Kira-kira tahu nggak maksud ceritanya ini Agape? Dombanya hilang. Terus dicari deh sama yang punya domba. Kan gitu kan, Miss? Oh, berarti Agape sudah tahu sedikit-sedikit ya ceritanya. Tadi kan Miss cerita. Oh iya, betul. Nah, anak-anak di rumah sudah pernah dengar nggak cerita domba yang hilang? Mungkin anak-anak di rumah juga sudah tahu sebagian Agape, atau mungkin anak-anak di rumah juga belum ada yang tahu. Tapi tidak apa-apa, kita akan mengulang ceritanya. Nah, sebelumnya Miss ada nih bawa domba dulu. Agape tahu nggak gimana bunyi domba? Bunyi domba. Kalau Missku bilang kan, Miss, bunyi domba itu be gitu. Tapi kan be. itu kan kayak suara kambing ya, hampir mirip ya. Katanya sih sama, Miss, tapi beda dikit. Tapi aku nggak tahu. Apa bedanya coba? Nggak tahu, Miss. Nanti ku tanya dulu lah sama Missku. Oh iya, anak-anak di rumah tahu perbedaannya? Mungkin seperti ini kali ya. Kalau domba itu suaranya agak serak ya, seperti itu ya. Gitu kali ya. Kalau kambing gitu ya. Iya, Mir, atau beda? Kayaknya sih kayak gitu, Miss. Nah, Oke. besok saya tanya lagi lah sama Missku. Oke, tapi Miss ada domba ini. Lihat. Wow, besar sekali dombanya. Ada domba. Coba kita lihat dulu bagian-bagian dombanya. Bagus dombanya ya? Bagus sekali, Miss. Coba lihat. Domba ini ada punya bulu. Bulunya lebih tebal daripada binatang kambing. Lihat Agape. Lihat. Terus dia punya mata berapa? Coba hitung dulu matanya. Ya Hitung. 2 lah, Miss. Oh ya, dua. Good. Terus kalau kakinya ada berapa? Coba. Di depan 2. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Benar sekali. Ekornya ada berapa? 1. Oh iya dong, ekornya cuma 1. Ini namanya domba. Kalau dieja D-O-M-B-A. Apa? Belum tahu semua, Miss, hurufnya. Belum tahu. Oke, yang pertama hurufnya D. D. O. Dibaca D-O. Do. Terus ditambah M jadi dom. Kemudian ditambah B. A. Ba. Jadi dom. Bagus, pinter sekali. Oke, kita simpan dulu dombanya ya, biar dombanya tidur dulu ya. Oke. Ini ya domba. Oke. Nah, ini dia ceritanya. Jadi Miss mau cerita dulu. Tadi kan kita sudah baca firman Tuhannya nih, Agape. Jadi di suatu peternakan ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Banyak sekali. Agape sudah tahu hitung-hitung 100 itu sampai berapa? 100 itu kan banyak, Miss. Kita tanya dulu anak-anak di rumah gimana? Sudah tahu hitungan sampai 100 enggak? Banyak kan, teman-teman? Wah, kalau begitu coba kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali dari jarinya Miss ya? 100.
menambahkan 10 kali jarinya Miss ini. Wah, Jadi ada banyak sekali dombanya. Tuh, jadi kalau banyak sekali, aduh, luar biasa ya. Nah, nanti anak-anak di rumah juga harus berhitung dombanya 1 sampai 100 ya. Nanti Agape juga gitu di rumah. Oke? Oke, Miss. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Jadi, gembala ini sangat sayang dan mengasihi dombanya. Jadi, dombanya itu selalu dirawat, dibersihkan, diberi makan, dimandikan. Domba itu makan rumput kan, Miss? Iya, betul sekali. Makanannya rumput. Kami kan, Miss, sudah belajar tema binatang. Wah, Jadi iya. domba itu kami pelajari, Miss. Ya kan, teman-teman? Pantesan tadi Agape tahu suara dombanya. Rupanya sudah belajar ya. Berarti anak-anak di rumah juga sudah tahu mengenai domba. Dan gembalanya ini, kita lanjutkan lagi ceritanya. Ketika bulunya sudah tebal, itu dipotong. Dipotong. Hmm. Untuk apa? Nah. Oh, aku tahu. Kata Missku, bulu domba itu bisa jadi baju. Iya nggak, Miss ya? Ya, betul. Nah, Miss jelaskan lagi ya, itu betul sekali. Jadi bulunya itu dibuat jadi benang terlebih dahulu. Oh, Tahu nggak nama benangnya apa? Anak-anak di rumah tahu? Aku tahu. Apa? Benang wol. Wah, ini Agape hebat sekali ya. Kan sudah belajar, Miss. Oh iya, nggak sia-sia sudah belajar. Oke, jadi dibuat benang wol, kemudian dijadikan baju, bisa dijadikan juga shawl atau macam-macam sih. Kalau untuk dari wol ini nggak harus baju, bisa juga jadi sarung tangan, bisa dijadikan topi. Tapi bukan topi yang seperti ini, topi yang rajutan dari kain, dari benang wolnya gitu. Oh, begitu, Miss. Jadi kan sebenarnya manfaatnya ada banyak. Nah, jadi kita lanjut lagi ceritanya kan? Oke. Lanjut lagi. Jadi panjang cerita kita ya. Jadi pada suatu hari si gembala ini mengembalakan domba-dombanya ke padang rumput untuk diberi makan. Nah, setelah hari sudah mulai gelap seperti biasa, gembala ini membawa kembali domba-dombanya itu pulang ke rumah supaya bisa istirahat gitu Agape dan anak-anak di rumah. Nah, jadi setelah sudah sampai di rumah, si gembala ini menghitung dombanya seperti kita hitung tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai terakhir kali penghitungan dombanya. Tahu nggak? Terkejutlah tiba-tiba gembala ini ketika dia menghitung domba-dombanya Agape dan anak-anak di rumah. Kenapa, Miss? Ternyata dombanya tidak ada 1 ekor, hanya 99 ekor saja yang di rumah. Yang hilang kan cuma 1, Miss. Kenapa? Kan dia punya banyak lagi domba-domba. Iya, tetapi gembala ini sangat sayang sekali kepada semua dombanya. Jadi walaupun 1, dia tetap sedih karena kehilangan dombanya itu Agape. Tahu nggak gimana ceritanya lagi? Nah, anak-anak di rumah. Kemudian si gembala ini sangat sedih dan dia pun berusaha mencari kemana domba itu pergi. Karena dia takut, siapa tahu dombanya tersesat dan tidak bisa pulang ke rumah. Jadi, iya Agape, tahu
terus dombanya. Dia cari terus dombanya. Dan tiba-tiba ada suara domba. Gitu. Dan si gembala itu mendengar suara dombanya yang satu ekor itu. Di semak-semak belukar, Agape. Apa itu semak-semak belukar? Semak-semak itu rumput-rumput yang ada duri-durinya. Biasanya itu kalau ada di hutan-hutan atau di padang-padang rumput yang liar. Oh, Gitu. kalau kita kena itu berdarah kan, Miss? Ih, sakit sekali. Makanya ternyata dombanya itu tersangkut di sana, jadi tidak bisa lepas dia. Akhirnya gembala itu dengan sigap dan cepat mengambil dombanya dan mengangkat dombanya di pundaknya, Agape, seperti ini. Mana domba kita tadi? Seperti ini. Lihat. Wah, kotorlah bapak gembalanya. Iya, tapi karena bapak gembalanya ini sangat sayang kepada dombanya itu, Agape, dan anak-anak di rumah, dia rela mengangkat ke bahunya. Lalu dia membawa pulang dan merawatnya. Kalau terluka dirawatnya. Dan dia sangat merasa senang sekali karena dia sudah mendapatkan kembali dombanya yang satu ekor tadi. Oh, begitu. Benar sekali, Agape. Jadi kan, Agape, dari cerita ini sama seperti Tuhan Yesus kepada kita. Kira-kira tahu nggak, Agape, apa hubungannya? Anak-anak di rumah tahu nggak? Oke, jelasin ya. Ya, Miss. Oke. Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali kepada kita. Jadi, karena dia sayang kepada kita, maka kita harus jadi anak yang baik. Anak yang taat kepada orang tua, menyayangi teman, menghormati orang yang lebih tua. Lalu apa lagi? Coba perbuatan yang baiknya lainnya. Tidak pukul adik. Ya, itu juga menyayangi kakak adiknya. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Agape tahu? Anak-anak di rumah tahu nggak? Rajin belajar, Miss. Yes, rajin belajar, rajin berdoa. Apalagi? Apalagi coba? Sebutkan dulu. Miss mau dengar. Taat sama mama papa, Miss. Betul sekali. Jadi, ketika kita sudah seperti itu, Tuhan Yesus akan senang sekali kepada kita. Jadi, walaupun kita sebenarnya tidak taat, Tuhan Yesus sangat bersedih dan sangat menginginkan kita harus taat kepada Tuhan. Begitu ceritanya, Agape. Oh, iya ya, Miss. Wah, seru sekali ceritanya. Jadi kalau anak-anak di rumah dan Agape nanti disuruh cerita tentang anak domba yang hilang, berarti sudah tahu dong? Sudah, Miss. Aku sudah tahu. Oke, senang sekali. Begitu juga anak-anak di rumah. Ketika sudah mendengar cerita ini, nanti juga sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Jadi teruslah taat kepada Tuhan, melakukan kebaikan, dan mentaati guru-guru dan misinya di sekolah, mentaati orang tua, sayang kepada teman, kakak, dan adik. Baik, Miss. Oke, sampai di sini dulu cerita kita. Agape, kita akan menutup di dalam doa ya. Oke. Kalau kita Agape berdoa. membuat doa penutup boleh ya? Boleh, Miss. Oke, silakan. Mari kita berdoa, teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang domba yang hilang. Berkatilah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan sayang kepada Tuhan, orang tua, dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Agape. Dan Sama Miss. sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah. Dadah. Nah, anak-anak Miss, bagaimana ceritanya? Seru kan? Yang pasti cerita kita pasti seru-seru semuanya. Nah, untuk lagu yang terakhir kita akan menyanyi dengan lagu seperti cerita domba kecil.